Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Agus Rahmat Pawibrojo dalam ASP Channel. Salam tegas. Ini nggak nepuk begini sekarang, karena ini megang begini ya. Sobat-sobat ASP, hari ini mulai lagi untuk membahas ya. Kali ini pokok bahasan sehubungan dengan adanya surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, ini kita perlu bahas karena surat ini sudah beredar luas di tengah masyarakat. Ya, kita khawatir nanti ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Surat ini memang ditujukan kepada Wali Kota Cilegon, ya, tetapi tembusannya ada beberapa. Kementerian Agama tembusannya itu ada Gubernur Banten, Ketua FKUB Cilegon, kemudian Mualim Bahar, tetapi ternyata ini sudah sampai di mana-mana. Kita tidak tahu dari mana peredarannya, tetapi yang jelas ini sudah beredar luas di tengah masyarakat. Nah, karena itulah ya kita perlu sedikit bahas ya. Baik, kita coba bacakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 797 dan seterusnya sifatnya penting ya. Perihal permintaan klarifikasi dan mediasi. Jakarta, 27 Oktober 2022 ya. Yang terhormat Wali Kota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman nomor 2, Kota Cilegon, Banten. Ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaannya hak asasi manusia serta meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM. Salah satu fungsi yang dimandatkan dalam pasal 76 ayat 1 junto pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu melaksanakan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM RI telah menerima surat pengaduan. Nah, ini berarti adanya surat pengaduan ya. Saudara Mualim Bahar dan kawan-kawan dari kantor SHM Law Office ya. Jadi ini adanya pengaduan dari Saudara Mualim Bahar dan kawan-kawan dari kantor hukum SHM Law Office yang bertindak untuk dan atas nama mewakili Jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Maranatha Cilegon dan Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Kota Cilegon nomor 175-B-SLP-SHM-9 Romawi-2002 tanggal 19 September 2002 perihal laporan atau aduan. Pada pokoknya pengadu menyampaikan sebagai berikut. Satu, bahwa pengadu melaporkan dugaan penghalangan. Jadi pertama itu bahwa pengadu melaporkan dugaan penghalangan. Definisinya tentu penghalangan itu mempunyai definisi yang tersendiri ya. Dalam pendirian rumah ibadah gereja HKBP Maranatha Cilegon di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten yang dilakukan oleh Lurah Gerem, Wali Kota Cilegon, FKUB Kota Cilegon, dan Kementerian Agama Kota Cilegon. Tentu ini perlu juga diluruskan karena ya saya secara kebetulan ikut terjun di sana ya. Jadi persoalan ini tidak sama sekali ada penghalangan, tetapi sekali lagi yang jelas bahwa dari pihak ya panitia pembangunan gereja itu ada persyaratan-persyaratan yang belum lengkap.
persyaratan administrasi yang belum lengkap. Satu contoh, berdasarkan peraturan bersama dua menteri ya nomor 89 tahun 2006, di mana jemaat yang seharusnya kurang lebih 90, di situ tertulis 112, tetapi setelah diverifikasi ternyata jumlahnya hanya 12 di luar. Nah, kemudian juga ada satu hal yang menarik, bahwa ketika ada dukung-mendukung di situ, disebutkan ada 70 dukungan dari masyarakat Grep, masyarakat sekitar 70 orang, tapi ternyata dari 70 orang itu 51 mencabut. Tentu saya termasuk di dalamnya, ikut turun mengklarifikasi kenapa ini sampai ada pencabutan. Ternyata masyarakat mencabut itu karena ada ketidakterbukaan dari panitia. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa itu akan dipergunakan untuk gereja. Tetapi banyak yang disampaikan kepada masyarakat bahwa itu untuk mushola, untuk masjid. Di sini ada pengabaian keterbukaan. Ya. Bahkan di sini ada sesuatu pengkelabuhan, ya, mengkelabui. Dan masyarakat banyak juga yang kemudian diberikan 1 juta rupiah. Nah, tentu ini menimbulkan persoalan tersendiri. Pertama, ketika disampaikan Lurah Grem sudah melakukan verifikasi. Ya, Lurah Grem sudah melakukan verifikasi dan itulah hasilnya. Ada 51 orang yang mencabut dan 2 sudah pindah domisili. Nah, itu dari sisi kelurahan. Sehingga apa? Persoalan ini sesungguhnya baru setingkat di kelurahan, belum sampai di kecamatan, apalagi setingkat di wali kota. Nah, lanjut kemudian di sini disampaikan bahwa FKUB Kota Cilegon melakukan penghalangan, ya. Bahwa FKUB Kota Cilegon ya telah melakukan rapat yang juga dihadiri oleh salah satu jemaat HKBP sendiri, dan kita telah membuat ketetapan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon ini, ya kan? Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon nomor 028/FKUB/Cilegon/9 tentang jawaban atas permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon tanggal 19 Agustus 2022. Dan ketetapan ini sudah kami sampaikan langsung kepada salah satu jemaat HKBP yang mewakili ya di FKUB. Kan sudah sampaikan. Nah, ini jawabannya. Nah, demikian juga dari Kementerian Agama. Kementerian Agama juga sama. Ya. Jawaban permohonan rekomendasi. Artinya bahwa inti dari Kementerian Agama pun juga belum sempurnanya daftar nama dukungan masyarakat setempat yang paling sedikit 60 orang ditemukan terhadap beberapa tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian intinya bahwa di Kementerian Agama itu menyatakan bahwa ada persyaratan atau administrasi yang lengkap. Ya, ini di poin pertama. Yang kedua, bahwa pengadu telah melengkapi berbagai persyaratan dalam pendirian rumah ibadah, di antaranya jumlah pengguna rumah ibadah sebanyak 112 para jemaat yang sudah divalidasi dan dukungan 70 warga sekitar rumah ibadah yang berada di Kelurahan Grem. Namun Lurah Grem tidak bersedia memberikan validasi pengesahan atas persyaratan yang telah dilengkapi. Ini ada ada pernyataan yang membingungkan sebetulnya. Para pengadu telah melengkapi berbagai persyaratan dan di sini disampaikan telah divalidasi, ya, oleh lurah. Di satu sisi divalidasi oleh lurah, tetapi di kalimat berikutnya Lurah Grem tidak bersedia memberikan validasi atau pengesahan.
Sebetulnya ini sudah dijawab tadi di poin pertama, bahwa lurah itu sudah melakukan verifikasi. Hasil daripada verifikasi, ya ternyata seperti itu, seperti yang disampaikan, yang saya sampaikan pada poin pertama. Karena ini sudah kita jawab, kita berharap jawaban-jawaban ini semata-mata untuk memberikan satu pencerahan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpang siuran. Yang ketiga, bahwa pihak Kementerian Agama Kota Cilegon dan FKUB Kota Cilegon juga tidak menjawab atau memberikan rekomendasi atas surat permohonan pendirian rumah ibadah yang telah diajukan pengadu. Bahkan muncul petisi penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon yang ditandatangani oleh Wali Kota serta Wakil Wali Kota Cilegon. Poin nomor 3 sebetulnya juga sudah dijawab, ya, tentang ketetapan atau jawaban dari FKUB. Ya. Kemudian yang kedua itu dari Menteri Agama, ini juga sudah dijawab. Jadi semuanya sudah dijawab. Tentu FKUB maupun Kementerian Agama menjawab itu juga berdasarkan norma, ya. Dan norma ini diatur karena ini lex spesialis, maka ini diatur dalam peraturan bersama atau PPM 2 Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2000. Nah, kaitan kemudian dari petisi ini bukan petisi, ya, tetapi kain putih yang dibentangkan oleh masyarakat, dan itu adalah spontanitas masyarakat. Dan tidak ada petisi. Kalau petisi itu kan tentu kita sudah paham bagaimana bentuk petisi itu seperti apa. Karena kalau petisi itu kan betul-betul dia ada pernyataan, itu hanya tanda tangan biasa. Jadi atas kain, tidak tidak ada korelasinya dengan petisi. Yang keempat, bahwa sikap Wali Kota Cilegon yang menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja Maranatha Cilegon dengan dalih menjaga kondusivitas dan menghindari konflik antara umat beragama telah dirasa menyudutkan para jemaat HKBP yang merupakan kelompok minoritas. Tentu ini harus dimaknai berbeda, dan tentu juga harus dimaknai bahwa situasi Kamtibmas itu menjadi prioritas. Karena apa? Karena situasi dan kondisi yang sudah sangat luar biasa. Tentu Cilegon ini banyak sekali investasi yang luar biasa, bukan padat karya tetapi padat modal, industri besar yang tentu ini menyokong nasional, ya. Bukan hanya menyokong lokal tapi lebih besar menyokong nasional, ya. Sehingga mau tidak mau keamanan ketertiban masyarakat ini betul-betul menjadi tolak ukur dan prioritas utama, ya kan? Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Kemudian yang kelima, bahwa pengadu berharap Komnas HAM RI dapat membela hak-hak para jemaat HKBP Maranatha Cilegon agar dapat mendirikan rumah ibadahnya. Ini kita tidak tanggapi, ya. Nah, sehubungan dengan hal-hal tersebut, Komnas HAM meminta Wali Kota Cilegon untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai hal tersebut, memberikan penjelasan dan klarifikasi tertulis atas permasalahan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang relevan, dan dua, menginformasikan langkah-langkah yang ditempuh untuk menangani permasalahan ini. Ada beberapa nih, Komnas HAM RI mengingatkan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 45 junto pasal 22 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Itu ini jadi menarik karena harus dimaknai yang utuh. Artinya apa? Kalau undang-undang ini menyatakan kebebasan memeluk agama, tidak ada satupun
warga di Indonesia untuk memaksakan kehendaknya untuk beralih atau memeluk agama manapun. Tetapi ketika berbicara tentang pendirian rumah ibadah, maka itu harus berdasarkan dengan ketentuan normatif. Ya, jadi ya tapi sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Respon positif Wali Kota Cilegon merupakan perwujudan implementasi kewajiban pemerintah untuk melindungi kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan pasal 8 junto pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang asasi manusia. Oke, jadi itu pokok-pokok dari surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tentu ini harus kita maknai dengan pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang dewasa, yang utuh, yang juga tidak bisa didasarkan atas emosional.